action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menjelaskan materi tentang kewajiban jangka panjang. Jadi, kewajiban jangka panjang akan dijelaskan dengan rinci sebagai berikut. Baik, pada materi pertama yaitu wesel jangka panjang. Wesel jangka panjang adalah instrumen keuangan yang dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman uang dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun. Contoh wesel jangka panjang diantaranya adalah obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan utang jangka panjang. Selanjutnya terdapat obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah wesel jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta untuk memperoleh dana dari investor. Kewajiban pemerintah adalah wesel jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memperoleh dana dari masyarakat. Sedangkan surat utang jangka panjang adalah wesel jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, investor yang membeli wesel jangka panjang akan menerima pembayaran bunga secara periodik dan pembayaran pokok pada saat musim gugur. Wesel jangka panjang biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan wesel jangka pendek, karena risiko yang lebih tinggi dan periode pelunasan yang lebih lama. Materi selanjutnya adalah utang obligasi. Utang obligasi adalah bentuk pinjaman jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dari investor. Obligasi merupakan surat utang yang menjanjikan pembayaran bunga secara periodik dari pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Di sini terdapat contoh obligasi. Contoh utang obligasi adalah obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Kewajiban korporasi diterbitkan oleh perusahaan swasta untuk memperoleh dana dari investor. Kewajiban pemerintah diterbitkan oleh pemerintah untuk memperoleh dana dari masyarakat. Kewajiban memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau tabungan karena resiko yang lebih tinggi dari periode pelunasan yang lebih lama. Jadi, tingkat bunga obligasi yang ditentukan oleh pasar dan dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. Investor yang membeli obligasi akan menerima pembayaran bunga secara periodik dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Obligasi juga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sehingga investor dapat menjual obligasi sebelum jatuh tempo jika dibutuhkan. Selanjutnya materi karakteristik, proses penerbitan, dan tingkat bunga obligasi. Baik, yang pertama karakteristik kewajiban. Pertama, surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang kedua, menjanjikan pembayaran bunga secara periodik dan pembayaran pokok pada saat musim gugur tempo. Nomor 3, memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau tabungan karena risiko yang lebih tinggi dan jangka waktu pelunasan yang lebih lama. Dan yang nomor 4, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sehingga investor dapat menjual obligasi sebelum jatuh tempo jika dibutuhkan. Selanjutnya kewajiban proses penerbitan. Yang pertama, penentuan jumlah dana yang dibutuhkan dan jangka waktu pelunasan. Yang kedua, penentuan tingkat bunga yang akan ditawarkan. Yang ketiga, penerbitan prospektus yang berisi informasi tentang perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan obligasi, kondisi keuangan, dan resiko investasi. Nomor 4, penawaran obligasi kepada investor dan penerbitan obligasi. Dan yang nomor 5, penerimaan dana dari investor dan penerbitan obligasi. Nomor 6, pembayaran bunga secara periodik dan pembayaran pokok pada saat musim gugur tempo. Dan materi selanjutnya ada tingkat bunga obligasi. Tingkat bunga obligasi yang ditentukan oleh pasar dan dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. Tingkat bunga obligasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti resiko kredit, inflasi, suku bunga pasar, dan likuiditas pasar
Kewajiban dengan resiko kredit yang lebih tinggi akan memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi juga. Sedangkan obligasi dengan resiko yang kredit lebih rendah, maka akan memiliki tingkat bunga yang lebih rendah. Dan di sini terdapat contoh obligasi. Contoh obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh PT Telkom Indonesia atau PT Bank Mandiri. Contoh obligasi pemerintah adalah surat utang negara atau SUN yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Penjualan obligasi dengan diskonto dan premi. Penjualan obligasi dengan diskonto dan premi merujuk pada perbedaan antara harga jual obligasi dengan nilai nominalnya. Jika harga jual obligasi lebih rendah dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual dengan diskonto sebaliknya. Jika harga jual obligasi lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual dengan premi. Contoh penjualan obligasi dengan diskon. Contoh PT ABC menerbitkan obligasi senilai 1 juta dengan tingkat bunga 10% dan jatuh tempo 5 tahun. Namun, karena kondisi pasar yang kurang baik, PT ABC menjual obligasi tersebut dengan harga 900.000. Dalam hal ini, obligasi tersebut dijual dengan diskon sebesar 100.000. Contoh penjualan obligasi dengan premi, yaitu PT Axis menerbitkan obligasi senilai 1 juta dengan tingkat bunga 10% dan jatuh tempo 5 tahun. Karena kondisi pasar yang baik dan permintaan yang tinggi, PT Axis menjual obligasi tersebut dengan harga 1.100.000 pada bulan ini. Obligasi tersebut dijual dengan premi sebesar 100.000. Dalam penjualan obligasi dengan diskon, investor akan membeli obligasi dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya. Hal ini berarti investor akan memperoleh keuntungan pada saat musim gugur karena pembayaran pokok yang diterima lebih besar dari harga beli obligasi tersebut. Sedangkan dalam penjualan obligasi dengan premi, investor akan membeli obligasi dengan harga yang lebih tinggi dari nilai nominalnya. Hal ini berarti investor akan mengalami kerugian pada saat jatuh tempo karena pembayaran pokok yang diterima lebih kecil dari harga beli obligasi tersebut. Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo. Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo obligasi atau early redemption adalah tindakan penerbitan obligasi untuk melunasi obligasi sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Penerbit obligasi dapat melakukan early redemption karena berbagai alasan, seperti untuk mengurangi biaya bunga atau untuk memanfaatkan kondisi pasar yang menguntungkan. Dalam kasus early redemption, penerbit obligasi biasanya harus membayar biaya tambahan kepada investor sebagai kompensasi atas kerugian yang mungkin diderita investor akibat pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo. Biaya tambahan ini disebut dengan istilah call premium atau redemption premium. Besarnya call premium biasanya telah ditetapkan dalam perjanjian obligasi sebelumnya. Early redemption dapat memberikan keuntungan bagi penerbit obligasi jika tingkat bunga pasar telah turun sejak obligasi diterbitkan. Namun, early redemption juga dapat merugikan investor yang telah membeli obligasi dengan harapan menerima pembayaran bunga hingga tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, investor harus memperhatikan risiko early redemption saat membeli obligasi dan mempertimbangkan apakah obligasi tersebut cocok dengan profil risiko investasi mereka. Sinking fund obligasi. Sinking fund obligasi adalah dana yang disisihkan secara berkala oleh penerbit obligasi untuk membayar kembali obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Dana ini digunakan untuk membeli kembali obligasi dari pasar, dan yaitu pasar terbuka atau melunasi obligasi pada tanggal yang telah ditentukan. Contoh penggunaan sinking fund obligasi adalah ketika penerbit obligasi memutuskan untuk membeli kembali obligasi dari pasar terbuka karena kondisi pasar yang menguntungkan atau untuk mengurangi biaya bunga. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan bahwa utang tidak selalu berbentuk uang atau materi yang bisa dirasakan oleh indera manusia. Sebagai contoh, obligasi yang telah
dibahas di atas. Jika memiliki utang ataupun ingin mendapatkan dana dari investor melalui obligasi, perusahaan juga berwajibkan untuk memuaskan serta membayar tanggungan yang telah disepakati oleh semua pihak yang terkait. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Pada presentasi kami kali ini, perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau waktu lain. Kita adalah perubahan yang kita cari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.